Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali pada video saya selanjutnya, yaitu bagaimana cara membagi dan mengelola kelas. Jadi sebelum Bapak Ibu membagi kode kelasnya kepada mahasiswa, yang pertama tentunya kita harus pastikan pengelolaan kelasnya sudah benar ya. Jadi Bapak Ibu harus periksa dulu. Nah, dalam pengelolaan kelas ini tentunya kita akan meng-cross check akhir ya, sebelum dibagi. Tentunya kalau dia berupa absensi, tentu jangan langsung diposting ya. Kemudian kalau UTS dan tugasnya juga jangan langsung diposting. Kenapa? Karena konsekuensinya ketika kode kelas itu sudah diterima oleh mahasiswa, maka apa yang kita buat ya, apa yang kita tampilkan pada Google Classroom kita sebagai dosen, maka semuanya akan tampil, semuanya bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, di situ nanti terdapat kekurangan kita. Kenapa? Karena mahasiswa bisa melihat, bisa mengisi absen dalam satu waktu, bisa langsung mengerjakan tugas, bisa langsung UTS, dan bisa langsung UAS di situ. Makanya dalam pengelolaannya kita pastikan dulu kalau untuk materi nggak apa-apa ya, kita sifatnya posting. Jadi ketika kode kelasnya dibagi, maka mahasiswa langsung bisa melihat materi. Nah, tentu dengan kemudahan kita memposting materi, mahasiswa sebelum waktunya mulai ya, sebelum jadwalnya dilaksanakan, tentu mahasiswa bisa dapat mempelajari ya materi yang Bapak Ibu share, yang sudah di share atau diposting. Nggak apa-apa kalau untuk yang materi. Nah, tetapi untuk absensi tentu kita harus jadwalkan. Nah, jadwalkan itu misalnya dia untuk absensi pertama, maka dijadwalkan di hari berapa, jam berapa. Kemudian absensi kedua di tanggal berapa, jam berapa, seperti itu. Maka bagian absensi kita jadwalkan, kemudian bagian tugas kita akan jadwalkan, kemudian bagian UTS dan UAS juga kita jadwalkan. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini classroomgoogle.com, kemudian pilih tugas kelas ya. Nah, pada materi-materi saya sebelumnya atau pertemuan video saya selanjutnya, kita sudah berhasil ya, sudah berhasil menghasilkan seperti ini, tampilan seperti ini. Jadi dia rapi ya, tersusun rapi sesuai dengan topik materi, dia terklasifikasi semuanya materi. Ini contoh ya. Tentu untuk pertemuannya jelas kita masih mengedepankan aturan ya, yaitu 16 kali pertemuan yang dihitung dengan UTS dan UAS. Jadi materinya nanti kalau mau dibagi tentu ini sampai pertemuan ke-16 seperti itu. Kemudian absensinya juga itu kita buat menjadi 16 pertemuan seperti itu. Kemudian tugas individu ini sesuai yang dipetakan oleh Bapak Ibu dosen. Misalnya untuk tugas pertamanya itu di pertemuan ketiga, misalnya seperti itu. Tugas keduanya di pertemuan 5, tugas keenamnya di pertemuan ke-9 misalnya seperti itu. Tinggal diatur ya, diatur. Tentunya nanti mekanismenya sama pembuatan tugas, tapi peruntukannya jelas berbeda. Kemudian tugas kelompok, tentu untuk membagi tugas kelompok ini nanti yang kita buat susul, karena kita perlu mahasiswa. Seperti yang saya bahas pada video saya sebelumnya, untuk pembagian tugas kelompok kita hanya menugaskan kepada mahasiswa-mahasiswa tertentu, itu untuk tugas kelompok. Kemudian UTS dan UAS, ini kategori soalnya seperti itu. Jadi sebelum kita membagi kode kelas itu, jadi kita harus mengelola ya,
kelasnya kita kelola dulu. Jadi untuk materi nggak apa-apa, kita langsung posting. Jadi caranya ini karena hanya bentuk draft, makanya kita langsung posting. Maka bisa langsung klik di sini kemudian edit. Nah di sini oke, tinggal kita langsung posting, pilih posting. Seperti itu. Nah maka dia akan timbul warna di sini ya. Kalau kebetulan di laptop saya ini warnanya warnanya kuning kemerahan seperti ini. Jadi kita sepakat untuk materinya kita share ya. Jadi ulangi langkah seperti tadi, klik tanda 3 kemudian pilih posting ya, edit kemudian posting. Ulangi sebanyak materi yang mau Bapak Ibu sampaikan. Misalnya ada bagiannya ada 14 part misalnya bagian, maka semuanya tahapannya sama seperti itu. Jadi kalau materinya sudah kita kelola, maka semuanya akan punya warna seperti ini. Nah ketika warnanya sudah muncul seperti ini, berarti ketika kita nanti Bapak Ibu membagikan kode kelas, maka materi ini sudah bisa dilihat oleh mahasiswa ya. Kemudian nanti saya akan contohkan bagaimana saya sebagai akun yang lain ya, akun Gmail yang lain, contoh sebagai mahasiswa. Kemudian bagaimana responnya ya, atau tampilannya ketika ini dibuka dalam dalam posisi sebagai mahasiswa. Oke, kita langsung saja. Jadi tips yang terakhir sebelum kita membagi materi, tentunya pastikan dulu apakah materi yang kita share sudah benar-benar. Maka kalau sudah memang benar adanya, maka baru kita posting seperti itu. Tentu cross checknya harus lebih detail lagi ya. Nah untuk membagi kelas saya langsung contohkan. Jadi pilih di tab forum. Nah di sini ada kode kelas. Nah ini boleh kita klik. Nah dia besarkan seperti ini. Nah berarti untuk kode kelas untuk mata kuliah saya, yaitu misalnya dasar pemrograman web di Prodi Sistem Informasi SI ya, SI 2B Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi, ini kodenya. Nah kode inilah yang Bapak Ibu kopikan, kemudian Bapak Ibu teruskan ke grup WA ya, atau WA grup mahasiswa. Karena biasanya kita sudah terbiasa untuk membuat WA grup sesuai kelas untuk diperintahkan kepada mahasiswanya. Kemudian kita bagikan saja seperti ini. Nah setelah bagi ini, mungkin saya akan contohkan bagaimana nanti tampilannya di pengguna atau mahasiswanya. Oke, ini contoh ini ya, posisi sebagai mahasiswa ya. Ini setelah login, kemudian di sini pilih join ya, join kelas. Nah disinilah nanti mahasiswa mendapatkan kode yang sudah dibagikan oleh dosen melalui WA group. Maka dia tinggal pastekan di sini kodenya, kemudian klik join. Nah seperti ini tampilan sebagai mahasiswanya ya. Nah di sini muncul pemberitahuan Gunawan, itu nama dosennya ya. Dosen memberikan post material ya, materi pada jamnya sudah detail di sini. Kemudian pilih classwork atau kelasnya. Nah, maka muncul seperti ini. Jadi mahasiswa sudah bisa melihat materi, dan bagian lain kan belum terlihat seperti itu. Kenapa belum terlihat? Karena untuk absensi
dan tugas serta UAS itu kita sebagai dosen kita jadwalkan, maka belum muncul. Jadi saya contohkan lagi, misalnya jadwalnya pada hari ini kita posting, maka dia akan muncul di sini. Kalau sebelum ini kan, sebelum dijadwalkan dia belum muncul, maka ketika kita jadwalkan pas hari H-nya, misalnya pertemuan 1 di September, Kamis tanggal 3, maka di sininya otomatis akan muncul absensi. Saya langsung saja saya contohkan. Oke, di sini kita kembali lagi ke bagian dosen, pilih tugas kelas. Nah, kemudian kita misalnya absensinya ya, absensinya kita mulai posting untuk pertemuan pertama. Jadi kita edit dulu. Nah, kemudian kita bagian ini karena dia bentuknya simpan draft, boleh kita tanda silang seperti ini. Silang dihapus dulu. Nah, di sini kita tentukan misalnya absennya hari ini, misalnya hari ini kita lihat tanggal 10 ya, tanggal 10 bulan Juli, maka kita atur saja tenggatnya, kita buat tenggatnya sampai jam 12 malam. Ini silang saja, kemudian kita pilih Juli ya, tanggal 10 ya, udah masuk 11 ya. Juli, dan ini waktunya jam 12 malam seperti itu. Tinggal kita tanyakan. Nah, maka dia sudah muncul ya, sudah muncul bahwa absensinya sudah berlaku. Nah, kita lihat di beranda mahasiswa. Nah, setelah muncul tadi, setelah diposting, maka muncul di sini. Nah, di sini nanti mahasiswa di hari H-nya ya, mahasiswa di hari H-nya, misalnya pertemuan ini ya, September misalnya pada hari Kamis jam 8, maka akan muncul tersendiri di sini sesuai dengan jadwal. Maka mahasiswa tinggal klik saja, klik seperti ini. Nah, tinggal dia isi konfirmasi Anda. Mahasiswa tinggal klik hadir, kemudian pilih turn in atau hidupkan. Sudah selesai. Nah, pada menu dosen tampilannya akan seperti ini. Nah, maka pada menu absensi akan terlihat seperti ini. Ini total diberikan ini maksudnya nanti muncul berapa jumlah mahasiswa kita. Kalau mahasiswa kita 40, maka di sini diberikan 40 karena total mahasiswa kita 40. Kemudian diserahkannya berapa? Diserahkan ini maksudnya mahasiswa yang sudah absen. Di sini muncul. Kalau misalnya mahasiswanya 40, yang baru absen 1, maka di sini diserahkan 1. Seperti itu. Kalau misalkan mahasiswanya 40 tadi, yang absennya 5, maka di sini akan tertulis 5. Sampai selanjutnya. Seperti itu. Jadi pada
tampilan menu mahasiswanya akan muncul seperti ini. Kalau tadi dia absennya cuma 1 kali, ini muncul absen yang kedua seperti itu. Dia muncul absen yang kedua, mahasiswa tinggal isi konfirmasi, pilih, kemudian oke. Langkah absensi itu semuanya kita atur ya, atur, jadwalkan sampai 16 kali pertemuan untuk absensinya. Sama seperti itu, tinggal kita atur saja jadwalnya menyesuaikan dari jadwal fakultas dan prodinya. Itu contoh ini ya, contoh untuk absensi. Kemudian contoh untuk tugas, sama seperti tadi, kita tentukan jadwalnya di hari apa, jamnya jam berapa, sama seperti tadi sudah kita jadwalkan, maka akan muncul ketika jadwalnya, maka akan muncul di beranda mahasiswanya. Oke, setelah pengelolaan kelasnya, jadi materi sudah diposting, kemudian absensi sudah dijadwalkan, UTS sudah dijadwalkan, UAS sudah dijadwalkan, dan tugasnya sudah dijadwalkan. Kemudian mahasiswa, anggaplah mahasiswa sudah mengerjakan semua tugas-tugas yang kita berikan. Makalah tiba saatnya pada kita sebagai dosen untuk mengelola kelasnya pada tahap akhir, yaitu mengelola penilaiannya. Nah, pada Google Classroom ini dia akan muncul di bagian ini ya, bagian tab nilai. Nah, jadi dia nanti akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini hasilnya ya. Jadi Bapak Ibu tinggal memberikan nilai. Nah, kalau seperti ini berarti mahasiswa sudah absen ya. Di sini ada informasi, kita klik absen 1, boleh kita klik satu-satu. Nah, di sini mahasiswa 1 ini ya sudah menyerahkan bukti dia hadir. Nah, nanti kalau jika absennya terlambat, maka dia akan muncul di sini pemberitahuannya. Dia lebih dari tenggat yang sudah ditentukan. Maka kalau dia absennya tepat waktu, maka tinggal kita kasih nilai 100. Karena dia tepat waktu. Kemudian kita pilih kembalikan. Begitupun sama, begitupun pada absen ya, absen yang kedua. Boleh di sini, boleh langsung. Di sini ada perintahnya. Kalau kita mau kembalikan ya langsung kontrol KLTR ya. Boleh kita langsung isi. Kalau dia absennya tepat waktu, tinggal kita tambahkan 100 seperti itu. Boleh kita pilih kembalikan. Itu berarti kita sudah menilai dan mahasiswa bisa melihat nilainya ya, bisa melihat konfirmasi bahwa dia sudah memberikan, seperti itu. Nah, pada contoh ini mahasiswanya tidak mengerjakan ya, tidak mengerjakan tugas, tetap bisa kita nilai. Misalnya kalau dia bentuknya mahasiswa tidak mengerjakan, dia akan kosong seperti ini. Di sini akan kosong, berarti mahasiswa tidak mengerjakan tugas. Nah, tentu kita bisa nilai tugasnya, karena dia tidak mengisi nilai, kita isikan 0 seperti itu. Kemudian kita kembalikan. Kemudian untuk UTS-nya mahasiswa sudah mengerjakan ya. Misalnya dia
setelah kita periksa ternyata soalnya mahasiswa benar ya menjawabnya, misalnya 60 seperti itu, atau kembalikan. Kemudian di sini misalnya nilai UASnya 80. Jadi seperti itu. Kita sudah mendapatkan rekomendasi ya, rekomendasi nilai yang mau kita berikan kepada mahasiswa. Jadi di sini ada 70%. Jadi bisa masuk dia kategori nilainya B ya. Baik, seperti itu. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini. Belum diserahkan, ini berarti tandanya mahasiswa tidak mengerjakan tugas 1. Nanti ada catatan di sini. Nah, beginilah bentuk pengelolaan ya, pengelolaan tugasnya seperti itu. Nah, nanti absensi ini akan panjang ya, panjang ke samping ini sampai 16 kali pertemuan seperti itu. Tugasnya juga akan ada beberapa tugas ya, misalnya untuk mata kuliah ini ada 6 tugas, maka tugasnya akan menjadi 6. Jadi bentuk penilaiannya seperti yang saya lihatkan tadi. Itulah bentuk bagaimana cara kita memberikan nilai. Kemudian setelah mendapatkan ini kita bisa mengimpor ya, mengimpornya ke bentuk spreadsheet, atau kalau dalam Microsoft itu dia seperti Excel seperti itu. Kalau di Google dia namanya spreadsheet. Tapi di spreadsheet itu nanti bisa kita kopikan ya, kopikan ke Excel seperti itu. Caranya kita klik salah satu, boleh soal UAS, soal UTS, tugas, absensi seperti itu, absensi 1 misalnya. Boleh yang mana saja yang kita pilih, misalnya absensi, klik. Nah, di sini nanti ada pemberitahuan bahwa sudah kita nilai. Nah, untuk mengimpornya ke preset tinggal pilih gambar gear, kemudian salin ke Google Spreadsheet. Nah, jika sudah muncul seperti ini, bisa kita copy, kita pindahkan ke Excel. Caranya biar tercopy semua ada di bagian ini ya, kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kalau sudah terblok hitam maka berarti dia sudah terblok semua. Kita tinggal Ctrl C dan kita tinggal pindahkan ke Excel ya. Kita Ctrl V ya, paste. Nah, setelah di Excel ini tinggal kita rapikan. Nah, alamat email anak seperti itu. Sesi 1 ya, sesi 2 soal UTS nya, tugasnya seperti itu. Ini muncul seperti ini. Nah, pada bagian ini tinggal kita simpan ya, simpan Excelnya sebagai bahan pertimbangan kita untuk mengentry nilai seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan video kita kali ini
pembahasannya cukup sampai di sini. Nah, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan respon dengan cepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.